Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Berjumpa lagi bersama gue Razif Eka Putra di channel Maliun Dinovo Vlog. Semoga kalian yang nonton video ini sehat selalu dan yang lagi kurang sehat semoga cepat diangkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini Sabtu 11 Maret 2023. Wah, pas banget nih peringatan Super Semar. Jam 9:14. Ya, masih jam 9 pagi. Hari ini temanya mau review helm lagi. Kemarin udah review helm GMU Impreza warna Black Dove. Videonya udah kalian bisa lihat di channel ini. Nanti gua kasih link videonya di deskripsi ya. Hari ini yang mau gua lakukan itu adalah mau nge-review helm lagi yang kedua. Helm kedua yang mau gua review itu adalah helm yang udah gua janjiin juga di video sebelumnya. Penasaran kan helmnya seperti apa? Langsung kita cek reviewnya di video ini detailnya. Oke, kelebihannya gimana, fiturnya bagaimana, kekurangannya juga bagaimana. Terus nanti termasuk road testnya lah, test ride-nya di jalan lah pokoknya. Oke, kita langsung cek helmnya dulu. Tapi gue mau setting dulu tempatnya gimana biar lebih enak dilihat. Oke? Oke, jadi ini dia helmnya. Ini lokasinya gue lagi di teras rumah. Kalau kalian nggak percaya, masih teras yang sama waktu review motor Revo itu ya. Ini motor gua belum ketutupan sama terpalnya tuh, udah robek-robek. Udah tahunan sih pakainya. Jadi kita langsung balik ke ini helmnya. Sebenarnya ini merah-merah kayak Ferrari red gitu, merah Ferrari, cuma karena ini mungkin karena white balance-nya gua atur ke yang cerah, sunny, jadi kayak agak gelap-gelap gitulah. Nanti gua akan kasih lihat slideshow fotonya dari helm ini. Pertama, tadi gue udah singgung sebelumnya, warnanya merah, kaca depannya bukan kaca flat, sepanjang ini doang sih kacanya dari atas ke bawah sini. Terus topinya ya beginilah bentuknya, stikernya cuma satu sini. Sini ada logo INK, di bawahnya sini ada lagi satu, kiri, belakang, ini kiri, tengah belakang, dan yang kanan tuh rame logonya. Udah kayak helm NHK aja banyak logonya, jadi kayak itu iklan berjalan. Terus helm ini juga punya ventilasi di atasnya. Ini kalau dalam posisi tertutup, gue coba deketin dikit, ini tertutup, kalau dibuka dia geser ke depan, sama aja sih kayak yang di sebelah kanan. Ini berfungsi normal ya. Nanti kondisi di dalam busa dalam sini gue udah foto, nanti gue lampirkan juga di slideshow video ini ya. Terus di atas sini lagi ada semacam spoiler, tengah sini dia nyatu sama ventilasi udara juga lagi di atas ini. Jadi ventilasi udara masuknya itu ada 4, 2 kiri kanan sini bagian jidat kayaknya, atau entahlah. Kalau sini jelas bagian ubun-ubun sih kayaknya. Mekanismenya geser juga buka tutupnya. Oke, ini masih normal sama stiker Star Wars, cuman tulisannya polos kece di sini. Terus untuk ventilasi outnya, sirkulasi udara keluarnya dia ada 4 atau berapa ya. Oke, ini ada jala sini, kiri, kanan, sama ada 2 lagi juga di bawah sini sama sini. Ini sudah standar SNI, sama kayak game Impreza gue yang kemarin. Itu ada logo SNI embossnya juga di sini. Di sini tengahnya itu DOT. Ini nggak tahu stiker apaan, gue juga gak paham. Sama sini ukurannya M. Ini udah jelas sih. Kalau gue pakai pasti ngepres banget di kepala. Karena sebelumnya gue udah beberapa kali pakai ini helm. Coba aja kalau ukurannya L,
pasti nggak bakalan se-ngepres itu sih, masih longgar-longgar lah dikit. Terus fitur berikutnya adalah dark visor. Dark visornya malah dua, yang satu dibuka dari sini, ini tuasnya agak susah bukanya karena dia ternyata nyangkut di bagian karetnya ini. Kita turunin dulu. Nah, sampai di atas mentok. Ini tombol untuk turuninnya nanti, dan ini penampakannya. Gua bisa bercermin dari kacanya ini. Wah, agak riskan rusak sih ini. Terus panjangnya emang nggak terlalu panjang bagian sini, apalagi ada celah bagian tengah sini kayak agak ketinggian. Coba aja kalau diturunin lagi dikit pasti bakal kelihatan pas. Kemudian gue gak tahu apakah cuma gue doang yang mengalami ini atau user helm INKT1 yang lainnya juga mengalami hal yang sama. Maksud gue ini kalau ini ditekan malah kayak agak macet, terus harus jadi kita harus bantu dorong kayak gini baru mau dia kembali lagi ke atas. Dark visor yang satunya itu di sini, tarik ke depan, cuman emang kadang suka agak macet dan ada goresan juga di sini baret karena sering dipakai. Terus kita ke clear visornya, ini ada lecet 4 bagian sini, sayang banget karena sering kepentok bagian ini. Tapi untungnya gak terlalu mengganggu sih, cuman kalau dari depan emang gak enak aja sih dilihatnya. Ini kelihatan ya. Kalau yang ini, gue nggak tahu antara berguna atau enggak. Soalnya lebih berguna yang ini, yang satunya, dark visornya tuh. Jadi dibalikin aja seperti ini. Bobotnya, gue nggak tahu. Sepertinya ini mungkin di atas 1,4 kilo. Berat banget anjir. Buset. INK itu setahu gue emang terkenal helmnya berat. Mungkin karena memang batoknya tebal. Jadi secara safety pasti lebih terjamin lah. Coba gue naikin ke atas dikit. Kalau gua tenteng gini, nah ini berat loh. Jangankan ini, mungkin kayak INK Centro atau INK pengguna helm INK lainnya pasti ngerasain hal yang sama sih. Ini lebih berat daripada helm GM gua. Bahkan juga ini helm lebih berat daripada helm full face gua. Aduh. Terus untuk feel busanya cukup empuk, cuma karena ukuran M jadi ngepres banget. Lama-lama kalau lama-lama nih busa kalau kelamaan dipakai nih helm bisa bikin ngantuk karena gue ngerasa kayak pasokan oksigen dan darah di kepala itu jadi berkurang karena ketekan sama helm ini sendiri. Ya emang karena ukurannya M. Coba kalau L sih gak masalah. Berat loh ini. Terus untuk membuka topinya, dia mekanismenya pakai baut yang diputar dengan kunci L. Ini dari awal gua dapat nih helm belum pernah gua buka sih. Biarin aja dah. Satu lagi yang penting, ada ini guys, lubang anti maling, jadi bisa ditaruh rantai roda. Kalau bisa kita mau parkir motor di tempat parkir barangkali 1 atau 2 jam misalnya, kita bisa naruh rantai sini, kita gembok dikaitin di motor, ya udah ditinggal aja, semoga nggak hilang ya. Apalagi ya untuk pengunci. Nah, modelnya begini ya, mekanismenya seperti ini, sampai bunyi klik, terus kita bukanya caranya begini, sesimpel itu. Ini talinya bisa disetel ya, cuman gua setel jadi sepanjang ini supaya bisa lebih pas aja sih di bagian rahang bawah gua, nggak goyang-goyang. Meskipun sebenarnya tanpa dikancing juga ini udah gak goyang-goyang karena agak kecil nih ukuran helmnya. Dan satu hal lagi yang mau gua notice dari helm ini adalah logo INK di bagian busanya banyak banget, buset. Di bagian crown pad, bagian ini, cheek pad, kiri kanan, aduh. Dan terus apa lagi ya? Ini helm
nggak support intercom ya. Kalau mau dipasang intercom, speaker sebelah kanan sini sepertinya nggak bisa karena ada lubang anti maling. Kecuali kalau kalian mau helm yang di atas 500 ribuan harganya bagus deh, ada yang bisa support intercom. Tapi kalau di gua sendiri sih gua nggak butuh intercom sebenarnya. Balik lagi ke ini, penguncinya emang nggak seaman micro step atau ya double daring ya. Ini aja agak goyang ternyata, tapi setidaknya nggak sampai copot. Amit-amit kalau misalnya kecelakaan tiba-tiba ini lepas, atau ternyata pas kecelakaan ini nggak difungsiin, ya sama aja bohong kan. Sama ini nggak bisa dilepas deh kayaknya, tapi nggak apa-apa lah. Kalau yang cheek pad sama crown pad bisa lah dilepas, memudahkan kita untuk mencuci ini helm. Bagian mana lagi ya mau dibahas dari helm ini? Ya satu lagi lupa. Ini stopper untuk clear visornya kiri kanan ini ya. Jadi kalau misalnya ini dipentok turunin ke bawah, which is visornya 4 step, dan ini agak keras untuk dinaik turunin. Nah, dia stop otomatis kan, supaya nanti misalnya kalau amit-amit sampai kecelakaan, dia gak sampai kena muka, masih ada stoppernya ini, masih oke lah. Apalagi ya, sebenarnya agak bingung sih mau bahas apalagi dari helm ini, karena bagi gua gak ada yang spesial, tapi yang penting adalah fungsinya. Jadi kita langsung skip ke sesi test ride-nya nanti. Tapi sebelum itu kalian akan gua sajikan dulu slideshow dari helm ini. Baru deh kita langsung skip ke test ride-nya. Ngomong-ngomong, jika kalian adalah penggemar fotografi walau hanya menggunakan ponsel atau smartphone, kalian bisa langsung follow akun Instagram gua @razif_eka_putra. Di situ gua selalu posting hasil foto gua menggunakan HP Oppo A5 2020, RAM 3GB, internal 64GB dengan aplikasi Gcam Custom. Semoga kalian terhibur dengan slideshow foto ini. Dan sekarang kita langsung skip ke sesi road test atau test ride-nya. Nah, sekarang kita sampai pada sesi tes helmnya. Hidupin mesin dulu. Masih ini guys, masih dingin, jadi harus dipanasin dulu dikit. By the way, ini kameranya dipasang di ini ya, di helm lagi, di spion motor. Nanti akan gua perlihatkan cara pemasangannya dalam bentuk foto ya. Gampang kok. Kebetulan aja di kameranya ada bike mount untuk dipasang di stang sepeda, tapi gua pasangnya di bagian bawah karet penutup murnya spion itu loh. Dan sebelum kita jalan, kalian lihat dulu nih fittingnya gimana. Fittingnya sih menurut gua apa ya, karena dia ukurannya M jadi ngepas banget di kepala. Dia kayak meluk, nekan gitu. Cuma bagian atas ubun-ubun gua kayak berasa hampir gak ada busanya sih. Padahal crown padnya kan ada busanya meskipun tipis. Tapi masih lebih nyaman untuk bagian ubun-ubun itu di helm GM gua. Di telinga agak sedikit nekan. Kebetulan gua juga pakai balaklava, nih balaklavanya tipis ya, kainnya tipis. Untuk kekedapan suara sama dark visornya langsung kita tes sekarang ya. Bagaimana nanti kalau misalnya pada kecepatan sedang atau pada kecepatan tinggi, kita langsung tes aja deh, langsung jalan aja ya. Sekarang itu sekitar 9:30 pagi. Standar patokan kekedapan suara itu bagi gua adalah ketika gua walau di kecepatan tinggi, gua masih bisa dengar suara motor gua sendiri, suara klakson, suara kendaraan sekitar. Kalaupun ada noise suara angin,
selama suaranya masih wajar, nggak sampai berisik banget, masih bisa ditoleransi sih. Wah, goyang guys kameranya. Kita lihat di jalanan pedesaan dulu ya. Jalanannya gak begitu, apa sih namanya, gak begitu mulus. Ini nggak tahu baut mana yang longgar ini, maksudnya ada yang belum terlalu kencang deh kayaknya. Coba berhenti dulu ya, sambil gua benerin ini dikit. Gua mau kasih tahu dulu soal bahannya ya, bahan helmnya. Kayak batok luarnya mungkin dari, buset, mati lagi mesinnya. Oh iya, emang beneran ada scoop yang nggak terlalu kencang. Bahannya mungkin dari ABS atau termoplastik, tapi nanti gua akan coba cari tahu bahannya dulu ya. Aduh, bautnya untung belum jauh jalannya tadi. Coba kalau kecepatan tinggi takutnya bisa lepas tuh. Kita lanjut jalan lagi. Di video ini gue emang sengaja lewat rute yang agak beda sih dari biasanya. Jalanan kampung. Wah, kayak agak kesorong ya dikit. Lebih baik lah daripada yang sebelumnya. Langsung jalan lagi ya. Sampai di kecepatan sekitar mendekati 40 km per jam. Mulai ada angin, tapi belum berisik lah. Masih bisa dengar suara motor gue sendiri pokoknya. Nanti kita akan coba tes di jalan raya. Untuk kekedapan suaranya dari helm ini. Untuk harganya nanti akan gue jelaskan di belakang ya, setelah sesi tesnya selesai. Sekarang ketemu jalan mulus lagi, tapi ini masih jalanan kampung ya. Agak bingung sih mau ngomongin soal apa lagi dari helm ini. Pokoknya sambil gua nge-review helm ini, kalian bisa nikmati perjalanannya, tapi yang dari kameranya di depan gua sih ini, bukan sorotannya bukan menghadap ke jalan. Nah, ini visor tambahannya di helm ini, di bagian topinya. Sebenarnya kalau dari sini pas gua pakai emang berasa tingkat gelapnya sama kayak dark visor yang di dalamnya. Coba kalau gua angkat lagi ini yang di dalamnya. Wah, mekanisme agak susah sih. Gelapnya gak jauh beda sih dengan clear visornya. Dibandingin dengan clear visornya, ini gelapnya masih gak begitu gelap, kayak smoke gitulah. Kayaknya tingkat kegelapannya 20%, enggak juga. Mungkin 40% kali ya.
gue pakai lagi aja deh ini dark visornya yang satu, terus ini tarik aja, dimasukin lagi karena emang sering kepake, jadi ada lecetnya sih bagian sini, kayak sayang banget gitu. Kita cari jalan ke ini dulu ya, jalan raya. Gak lama lagi sampai di jalan raya sih ini. Ada penurunannya guys. Kita lurus-lurus aja. Ini masih jalanan kampung, tapi udah masuk di kampung sebelah sini. Di depan sana ada pertigaan, kita langsung belok kiri. Kalau video ini selesai, dibuat, diedit, terus diupload, nanti gue langsung bikin video baru lagi, review helm yang satunya lagi. Kalau ini udah selesai. Nah, kita masuk ke jalan raya. Gue belum mencoba yang terlalu kencang dulu ya. Tapi yang jelas ini udah masuk di jalan raya. Suara klakson dari kendaraan lain masih bisa gue dengar. Suara motor masih bisa gue dengar, tapi kalau suara kendaraan lain udah gak kedengaran lagi. Suara gue ngomong juga masih bisa terdengar. Mau cari jalan yang agak kosongan dikit sih untuk ngebutnya. Soalnya mau dites juga sih ke kedepannya, kalau di atas 80 km per jam itu seperti apa hasilnya. Ini kecepatan 60 km ke atas, mungkin sekitar 70-an. Dia mulai ada suara angin gemuruh gitu, tapi nggak ada siulan sih. Kalau ada siulannya bakal jadi agak annoying loh, mengganggu. Tapi setiap orang beda-beda ya. Kalau di gua sendiri di helm NHK itu memang ada siulannya, cuma kedengaran di telinga kanan gua doang. Tapi ya biarin lah, helm gua kan udah terbiasa, jadi gak perlu terlalu dipermasalahin lagi. Untuk ventilasi sejauh ini helmnya kayak gak berasa apa ya, belum berasa panas. Ini belum lama sih pakainya, nggak tahu deh nanti kalau 1 atau 2 jam ke depan. Oh iya, gue mau kasih sedikit spoiler untuk konten kedepannya. Kalau 3 helm itu udah selesai gue review, nanti gue akan bikin konten baru di sekolahan gue, di SMA. Kontennya seperti apa, kalian nantikan aja di channel ini. Makanya jangan lupa di like, komen, subscribe juga ya, sama share, supaya gak ketinggalan ya. Dikit lagi udah mau masuk kawasan ekonomi khusus Pentoloan. Tapi apa namanya, cuacanya sekarang cerah. Sampai sekarang gue belum ngerasain panas di kepala gitu loh, sampai kayak gerah. Kita masuk sini aja deh, gak naik ke jembatannya. Kok ada yang melawan arah ini. Sayang kalian gak bisa lihat. Motor melawan arah sih tadi tuh. Aduh.
Kita putar di sini. Sini jalanan khusus kontainer ya. Tesnya gak usah jauh-jauh. Kayaknya nggak bisa ngebut sih di sini kalau ada kontainer. Iya, nggak begitu bisa ngebut karena kontainernya jalan pelan. Tapi untuk kekedapan suaranya sejauh ini, oh, oke lah. Wah, suara motor gua masih bisa kedengaran sih ini. Masih terdengar jelas. Gemuruh anginnya nggak terlalu berasa di telinga. Oh ya, oke. Untuk harga, ini harganya 400 lebih loh. Kalau kalian carinya di e-commerce kayak di Shopee atau sejenisnya, itu harganya bervariasi. Memang beda toko, beda harga. Tapi tadi malam gue nemunya yang hitam solid atau yang black dove. Emang kayak kurang sih varian warna yang tersedia itu. Tapi gak apa-apa lah, setidaknya helmnya masih ada dijual. Cuma harganya ya begitu, 400-an lebih, 400 ke atas. Bahkan ada yang hampir mencapai 500 ribuan. Untuk kelemahan dari helm ini, satu, berat. Ini helm INK itu terkenal dengan bobotnya. Jangankan INK T1, INK Sentro aja. Dulu pernah gua tenteng-tenteng, yang naik turun gini itu udah ketahuan beratnya. Sama kayak helm ini. INK T1 ini kalau lama dipakai karena dia emang bobotnya berat, takutnya kalau lama-lama dipakai jadi ini sih, bikin pegal di kepala sama kayak beban di bagian ubun-ubun itu berasa guys. Ini aja padahal baru sebentar loh dipakai. Yang kedua, selain berat itu termasuk ditambah dengan fittingnya. Ini kan ukurannya M, andai aja ada ukuran L. Yang gue pakai ini kalau aja ukuran L itu mungkin bisa lebih masuk akal sih dari segi fitting. Jadi gak terlalu sempit. Dan kebetulan emang ada tersedia sih, kalau di Shopee ada dibilang tersedia ukuran M, L, dan XL. Andai aja gue pakai yang L mungkin gak bakalan sesempit ini sih. Kalau busanya oke lah, empuk, lembut juga kainnya. Cuma ya itu karena ukurannya M, yang punya helmnya juga orangnya kecil kan. Aduh. Yang ketiga apa ya, mekanisme door visornya. Mekanisme door visornya ini gue nggak tahu apa cuma gue doang yang mengalami atau yang lain juga mengalami hal yang sama. Jadi kalau udah dipakai dalam keadaan seperti ini, bentar gue naikin dulu kacanya. Ini jaraknya masih 1 jari ya, cuman celah di tengahnya ini kayak agak tinggi. Coba kalau diturunin dikit oke lah. Terus kalau kita mau naikin lagi kaca ini, dia mekanismenya bermasalah. Kalau dia ditekan tombol untuk rilis tuasnya, dia sambil didorong juga tuas yang di bawahnya. Gak tahu kenapa begitu ya. Nah, jadi kayak agak merepotkan. Beda dengan helm GM gua, itu lebih gampang lepasnya. Kalau ini naikinnya doang gampang, maksudnya kayak nurunin kacanya gampang, masih gampang. Terus yang terakhir, kelemahan berikutnya, bagian ini ada lecetnya kan. Kemarin udah gua tunjukin, karena dia sering kepentok di sini. Ditambah lagi ini keras loh ini, gak effortless kayak GM.
Tapi setidaknya oke lah, karena kalau kayak agak keras kayak gini, misalnya kalau ketiup angin yang kencang tiba-tiba, helmnya agak bakalan turun, ketiup sampai langsung turun gitu. Habis ini kayaknya gua mau coba balik lagi deh ke SMA gua. Putar balik dulu ah. Lama gak jajan di sana. Jadi kangen anjir. Berhenti di sini dulu deh kayaknya. Nah, oke, kita sampai ke tahap kesimpulan. Oh, ini yang agak longgar. Mudah-mudahan kelihatan ya. Oke, kesimpulannya satu. Kalau soal nyaman, cuma apa namanya? Usahakan kalau kalian pilih helm itu fitting dulu ya sebelum dibeli. Kalau misalnya M itu kekecilan di kepala kalian, mungkin kalian harus coba yang L atau XL. Tapi jangan sampai terlalu longgar juga sih, gak enak di kepala. Nanti kalau ketiup angin ya goyang-goyang helmnya. Yang kedua, untuk tingkat kegelapannya ini masih oke. Terus siang-siang yang terik masih oke lah. Yang penting jangan sampai terlalu gelap aja sih. Yang terakhir dari harga, dengan harga 400-an bisa dibilang budget pelajar kali ya. Ini masih oke lah. Yang terakhir, bobotnya. Tadi gue sempat singgung bobotnya, mungkin karena dia batoknya tebal, sama kayak INK Sentro tuh. Mungkin itu yang bisa bikin dia untuk secara safety-nya lebih oke lah. Yang terakhir, kalau kalian mau pakai 1 jam atau 2 jam, kalian punya rantai roda, kalian bisa manfaatin lubang anti-theft di sini. Jadi apakah helm ini recommended atau tidak? Bisa dibilang ya, bisa dibilang tidak, karena satu poin yang selalu gua singgung dari tadi itu bobotnya. Mungkin kalau kalian nggak terbiasa, kalian pasti bakal ngerasa pegel di leher dan ada beban kayak berlebih di kepala yang bikin agak sakit gitulah. Jadi ya udahlah, sampai di sini dulu video gua kali ini. Like kalau suka, dislike kalau tidak suka, tinggalkan komentar yang bijak, subscribe dan share jika kalian menganggap ini bermanfaat. Sampai jumpa di video lainnya. Lebih kurangnya gua memohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.